Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Renungan kita hari ini kita beri judul Menghidupi Iman, Mewartakan Kebenaran. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Injil hari ini merupakan lanjutan dari Injil kemarin. Kemarin kita mendengarkan tentang dua orang utusan Yohanes yang diutus untuk menanyakan kepada Yesus, apakah Yesus sungguh-sungguh Mesias yang mereka tunggu atau bukan. Dalam renungan kemarin kita melihat bahwa Yesus meneguhkan Yohanes dengan memaparkan tentang dirinya yang persis sama seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau kemarin Yesus meneguhkan iman Yohanes dengan memaparkan siapa dia, hari ini dalam Injil Yesus menjelaskan tentang siapa Yohanes Pembaptis itu. Yesus menjelaskannya kepada para pendengarnya ketika kedua orang utusan Yohanes itu telah pergi meninggalkan mereka. Yesus menjelaskan siapa Yohanes itu dengan menanyakan kepada orang banyak yang hadir di situ. Untuk apa kalian pergi ke padang gurun? Maksudnya ke padang gurun mendengarkan Yohanes yang berseru-seru tentang kedatangan Mesias. Kemudian Yesus mengundang jawaban atas pertanyaan itu, mengundang jawaban dari para pendengarnya dengan mengajukan beberapa kemungkinan jawaban. Kemungkinan jawaban siapa Yohanes itu sebenarnya. Yesus mengatakan yang pertama, apakah kalian datang ke padang gurun untuk melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Mungkin kita kurang memahami apa hubungan antara buluh yang digoyangkan angin kian kemari dengan penjelasan siapa Yohanes itu. Kita tahu kalau buluh yang digoyangkan angin, dia akan bergerak sesuai dengan arah angin. Di sini Yesus sebenarnya mau menggambarkan orang yang tidak teguh dalam pendirian, yang hanya ikut arus, atau yang mengikuti saja apa yang menjadi keinginan orang banyak atau keinginan penguasa. Yesus mau menunjukkan bahwa Yohanes bukan orang yang seperti itu. Dia bukanlah orang yang seperti buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Yohanes itu adalah orang yang teguh imannya, orang yang teguh dengan kebenaran, orang yang dengan berani, entah dengan resiko apapun, menyatakan tentang kebenaran. Itu kelihatan ketika Herodes bersalah, meskipun dengan dia seorang raja, Yohanes dengan tegas tidak gentar memberi teguran kepada Herodes. Itulah akibatnya dia dipenjara. Tetapi itu tidak menyurutkan semangatnya untuk mewartakan kebenaran. Demikian juga dengan seruannya kepada orang banyak untuk bertobat, mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Meskipun para pemuka agama, para pemimpin, imam-imam kepala menolak seruan Yohanes ini, tidak mengikuti apa yang dia katakan, Yohanes tetap menyerukannya karena dia mengimani bahwa Mesias sungguh-sungguh akan datang. Dia tidak gentar untuk mewartakan kebenaran. Yang kedua, Yesus mengajukan kemungkinan, apakah kamu ke padang gurun untuk melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus, berpakaian mewah, berpakaian indah, itu tempatnya di istana, bukan di padang gurun. Dengan ini Yesus juga mau mengatakan bahwa Yohanes bukanlah raja yang hidup secara mewah di istana. Yohanes adalah orang yang menyerukan kebenaran, yang hidup sederhana di padang gurun,
yang pakaiannya kasar dari kulit binatang dan hidup sederhana dengan memakan belalang. Ini yang kedua yang disebutkan oleh Yesus tentang Yohanes. Yang ketiga, Yesus mengajukan demikian, apakah kalian datang ke padang gurun untuk melihat seorang nabi? Dan Yesus mengatakan bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Bahkan dia lebih dari seorang nabi, karena dia mempersiapkan jalan untuk Mesias. Yohanes memang melebihi nabi, karena kalau nabi dalam perjanjian lama itu adalah orang-orang yang menyatakan kebenaran, yang menubuatkan tentang apa yang terjadi di masa depan. Tetapi Yohanes bukan hanya menubuatkan, bukan hanya menyerukan kebenaran, tetapi mempersiapkan jalan untuk kebenaran itu, yaitu kedatangan Mesias. Yohanes adalah penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru dengan kehadirannya sebagai pembuka jalan atau orang yang mempersiapkan jalan untuk Mesias. Dan inilah sebabnya maka Yesus mengatakan bahwa Yohanes adalah orang terbesar yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, tetapi merupakan yang terkecil dalam kerajaan Allah. Maksudnya Yohanes itu merupakan orang yang paling besar, yang paling hebat yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Tetapi Yohanes adalah orang yang paling kecil dalam kerajaan Allah pun itu lebih besar dari Yohanes. Ini nampak bahwa Yohanes itu merupakan penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang menerima dan mengimani Yesus yang lahir, wafat, dan bangkit. Orang yang mengimani Yesus sebagai Mesias, Putra Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang percaya padanya. Inilah perjanjian baru. Artinya Yohanes tidak sempat mengalami atau melihat, menyaksikan bahwa Yesus itu wafat dan akhirnya bangkit dari antara orang mati. Kita orang-orang yang hidup dalam perjanjian barulah yang mengalami ini. Lalu para Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi pesan Injil hari ini bagi kita? Yang pertama, kita bersyukur dengan anugerah iman yang kita miliki, yang ditandai dengan permandian yang kita terima. Dengan permandian ini kita menjadi anggota keluarga Allah. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, permandian yang kita terima ini juga memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menghidupi iman kita dengan sungguh-sungguh, dengan tunduk menyerah kepada Tuhan, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Ini pesan pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, dengan mengimani Kristus, kita juga dipanggil untuk menjadi seorang nabi. Seorang nabi berani mewartakan kebenaran, tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai kepentingan. Artinya seorang nabi itu teguh dengan kebenaran. Yang diperjuangkan hanya satu, yaitu kepentingan Tuhan, kebenaran. Maka sebagai orang beriman, kita harus berani menyerukan kebenaran. Bukan hanya menyerukan, tetapi juga terutama menghidupi kebenaran itu. Pesan yang ketiga, sama seperti Yohanes dalam melaksanakan tugas kenabiannya, kita juga hendaknya dalam melaksanakan tugas kenabian kita hidup dalam kesederhanaan. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang nabi, yang terpenting bukanlah penampilan luar, yang mungkin kita sangka akan membuat orang lain lebih yakin untuk mendengarkan kita sebagai seorang nabi, yakni kebenaran yang berasal dari Allah. Itulah yang penting, yang terpenting dalam pelaksanaan tugas kita menjadi seorang nabi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan renungan hari ini, terutama dengan
3 pesan, 3 pokok renungan yang tadi kita dengarkan, kita semakin kokoh dalam iman, kita semakin mampu menghidupi iman kita dengan melaksanakan tugas kenabian kita menjadi pewarta kebenaran. Kedatangan Tuhan semakin dekat, marilah kita semakin bersemangat mempersiapkan diri sehingga kita dapat mewartakan sukacita kehadirannya kepada semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.